masuk lagi ke sesi podcast dari One to Football Indonesia. Sesi sehat. Sesi sehat nih, Tadi sehat kita bersama udah- One to Football. Sehat di sini adalah Video sebelumnya kan kita bahas review-review yang lain. Iya. Sekarang save the best for last. save the worst for last. Save the word for last. Sesi sehat. Sehat itu sesi curhat. Nah, bisa dilihat dari sini udah ada satu orang berjersey United dan dua orang berjersey Liverpool dan satu orang baju wasit. Nah, biar adil. Biar adil. Betul. Jadi Orang baju wasit. Benar. jadi ya sekarang kita akan ya, mengeluarkan unek-unek Unek-unek. dari Kirain gue diundang tuh buat Bahasa yang enak-enak ya. bagus-bagus, enak-enak. Oh iya ada tamu Pas- lupa. pas Ini banget. harus dikenalin lagi. Ini tamu Iya. kita nih Mirza nih Aduh. fans Liverpool nih. Ini kok Hmm. kayak gini. Tamu tapi Profilnya- bukan Nanti cek di video yang satu lagi lu Iya, lihat iya. profilnya ya. diulang lagi, tamu tapi bukan bintang. Iya, itu tamu tapi bukan bintang tamu. Iya. Diundang Tamu tuh aja. kayak juara Champions League atau juara IPL gitu loh Hmm. kalau diundang. Ini kok yang skor kayak begini gitu saya diundang. Ya justru ini dia kan di sini kan sehat, sesi curhat. Ya ini sesi curhat dari fans-fansnya Yes, dua klub tersukses di Liga Inggris ya. Tersukses di Liga Inggris. Ini yang kedua. Jadi ya seperti kita tahu kemarin sudah terjadi Apa yang terjadi Zak kemarin? dua kejadian yang gue sendiri sampai minum Panadol merah, bukan iklan, tapi saking sakit kepalanya nontonnya sampai kayak cut deh Panadol merah. Kenapa? Nggak Bukan Panadol iklan biru? ya. Kalau Panadol biru Chelsea ya lebih. Nah, kita kan tim setan merah. Ingat-ingat Jadi ingat Panadolnya City merah. ya kalau yang biru. Ya, Nah, jadi langsung saja masuk ke sesi Sehat. curhat. Ya. Sehat bersama Mungkin ini akan jadi itu ya program yang reguler ya. Iya, Sehat reguler. ini. Sehat Iya, iya. atau harus reguler. Ya, betul. kita harus selalu sehat soalnya. Ya, match yang lumayan ditunggu-tunggu oleh fans United Ya, dan ya. bahkan juga fans klub-klub lain Hmm. yang kayak wah kayak Pengen lihat Man gimana United sih kalah. United ketemu Mourinho lagi nih si Hmm. mantan. Hmm. Udah Reunion. Maksudnya kan ini salah satu match antara dua klub yang cukup ya klub besar dan klub yang cukup besar lah ya. Yang cukup besar sekarang siapa? Besar dan cukup. Iya dong. Yang cukup besar sekarang Yang cukup siapa? yang mana Yang apa cukup nih? yang putih lah. Oh, yang Oh, putih. yang Oke, putih, oke, cukup oke. putih lah. Oke, Iya, oke, iya, oke. Iyalah. Aha. Cukup ya. Tapi yang terakhir ada serial TV kayaknya yang putih. Iya, itu bisa-bisaan aja. Oh, oke. Karena yang dimana ada serialnya, itu berarti Lagi har- mengangkat harga- gitu ya. Harga rights-nya juga murah. Oke, Iyalah. nice. Makanya bisa ada serialnya. Mhm. Kalau itu di Amazon ada itu kan si Spurs. Kalau di Netflix kan ada Sunderland, Iya. Sunderland Till I Die. Hmm. Terus siapa Kalau di Apple pemainnya? TV ada Crystal Palace. Iya benar. Lasso. Ted Lasso. Benar. Udah gitu pemain juga kalau di Netflix siapa tuh? Anelka. Ya? Ya, Story of. ya, tapi ada Maradona juga sih. Zak. Ya jadi match yang apa ya? Sebetulnya kayak gue sebagai penggemar United dari sebelum match mulai tuh udah ada perasaan bisa kalah nih. Bisa kalah karena ngelihat match sebelumnya juga begitu kan. Ya. Malah sebetulnya cenderung lebih kayak ini kalah sih karena emang ngelihat si Spurs juga sebelum Son cedera juga Son lagi bagus banget gitu kan. Jadi sebenarnya kan masih ada harapan untuk bisa menang, pasti optimis harus, cuman ketemu Mo yang nggak bisa dipungkiri dia ahli taktik yang oke gitu ya. Yep. Terlebih dia tahu nih isinya klub ini nih, isinya MU dia tahu gitu kan. Jadi pasti dia akan pasti dia udah tahu lah gimana cara menghadapi United ya. Udah gitu ternyata hasilnya jauh di luar perkiraan sih. Padahal ada gol pagi-paginya Asli begitu Bruno Fernandes. tiba-tiba Iya. penalti lagi, Iya. yes udah langsung masukin di grup.
35 detik nih gitu kan. Bisa Nggak cuma bisa di satu bisa cek grup. nggak Jos? Yang bikin penaltinya siapa? Bisa. Serge Aurier juga nggak? Posisi Sanchez kick out Alex. Oh Sanchez. Hmm. Never mind. Porto Legend enggak deh. Akhirnya baru 35 detik kok nggak salah dapat penalti kan. Jadi kayak udah masukin di grup 35 detik. 35 detik. 35 detik. Terus tiba-tiba udah gol lah. Bruno oke lah udah gol udah tenang. Aduh di squad FPL punya lagi. Jadi udah happy banget. Terus nggak lama di menit keberapa tuh? Langsung kebobolan kan? Iya. 7. Nggak lama. Si Son kan kalau nggak salah. Iya. Son dulu kan. Gak lama langsung kebobolan. Enggak dong tuh menit keempat Ndombele. Makanya pas nggolin kan yang kayak agak kemelut gitu. Depan gawang kayak ngeliat. Gue pribadi sih nggak kenal ya sama face-nya Ndombele. Jadinya kayak mana nih yang golin? Akhirnya kan kayaknya Ndombele karena nggak kenal. Karena kan emang dia ada di starting line up. Jadi udah ini kayaknya Ndombele. Akhirnya ngeliat bener Ndombele. Udah baru habis pamer-pamer kan kejadiannya itu kan yang adu itu Maguire kepala itu kan. Si Maguire tuh ya. Aduh. Udah gitu akhirnya menit ke-7 si Son. Itu Son golinnya tuh yang dari yang asis Kane bukan sih? Iya. Yang quick kicknya dia. Yang abis di foulin dia langsung ngebut gitu. Langsung ngacir banget tuh ke arah kiri. Kayaknya Son banget lah ya. Kayak gue ngeliat gol itu sih keren gitu sih. Wah itu sih golnya tuh keren banget. Son lagi yang emang dia ngebut banget. Kane yang lagi asis melulu. Saat itu lu minum Panadol atau belum ya? 2-1 sih masih ada harapan. Iya benar. Begitu udah gitu udah mulai main lagi. Cuman kok lumayan kekurung ya. Udah gitu United agak nggak berpola gitu mainnya. Selalu maksa ngoper dari belakang kan tuh. Jadi kayak aduh udah mulai agak ragu lagi. Begitu akhirnya hampir masuk setengah jam ya hampir deh. Iya hampir. Ada sebuah tendangan corner. Tiba-tiba lah kenapa nih heboh? Wasit langsung kartu merah. Yang disorot kamera tuh Pogba. Lah ini kenapa nih Pogba gitu kan kita juga penasaran kan. Ternyata rambutnya bagus. Ternyata begitu orang kan kayak komentator juga bingung. Wah Pogba. Tiba-tiba loh bukan kan. Komentator TV juga bilang itu bukan segala macam. Ternyata siaran ulang Martial kepancing sama si Lamela. Pancing sama Lamela. Padahal nyekut duluan Lamela. Lamela nyekat duluan sebetulnya kan arahnya agak-agak mirip ya di dagu-dagu juga ya. Abis itu Martial kesel kali langsung diinin agak atas dikit. Ditowel gitu kan. Itu yang komentator bilang. Karena Martial lebih tinggi nyentuhnya itu yang bikin dia jadi red card. Cuman ketika di situ gue berharap VAR tuh bisa lebih fair lah gitu loh. Jadi kuning gitu maksudnya. Ya kan ada sebab akibat lah gitu kan. Mestinya kan ini sih Lamela kayak gitu langsung guling-guling. Wah ini sih bener-bener dia lagi syuting Amazon Prime itu. Iya kan kayak wah gue masuk Amazon Prime nih. Ya udah deh. Kena sedikit gitu guling. Masa gulingnya telat Zek? Ada kayak berapa detik dulu? Ada jedanya ya. Iya. Gue masuk Amazon ya gitu kan langsung pelan gitu. Jadi kayak nontonnya di situ kayak wah emosi di situ gue langsung kayak mau mengeluarkan kekesalan udah deh tulis aja deh di stories gue di IG. Wah VAR gue mana abis itu ya udah praktis MU hanya main dengan 10 orang pasti akan ada perubahan taktik lah ya. Sampai akhirnya di situ udah berjalan dengan masih sama. Martial udah kartu merah. Udah kartu merah, udah 10 orang. Di situ udah kayak agak mau gimana lagi ya. Seingat gue dia nggak ubah apa-apa malah di saat itu. Karena kan sebetulnya di situ ada 3 striker. Ya udah pas lah ya. Ada Rashford, ada Greenwood, ada Martial. Jadi ketika Martial nggak ada masih ada striker. Gue pun kalau main FIFA, kalau gue 10 orang, red card 1 pasti yang gue korbanin striker tunggal. Jadinya fine lah. Cuman habis itu udah tuh mulai nggak jelas tubruk-tubrukan antara Maguire sama Shaw. Kayak ini apa sih gitu. Tiba-tiba dari sektor kiri ya kayak nggak pernah ada yang jaga. Luke Shaw tuh mestinya ada di situ atau enggak kalau emang
ketika diserang taktiknya itu backnya jadi compact, Iya. mestinya kan ada si siapa namanya Rashford mundur. Kalau diserang dari kiri, kalau diserang dari Iya. kanan, kalau backnya compact ke tengah, Betul, Greenwood mundur. betul. Ya cuman ini kayak nggak ada siapa-siapa. Kayak udah Maguire itu dia Maguire shot tubruk-tubruk kan nggak apa, kayak udah terekspos banget deh. Jadi menurut Zack tuh kalau di saat itu lebih salahnya lebih ke siapa tuh? Si kapten di lapangan atau si manajer yang di luar? Kalau ngelihat ya gue selama ada di podcast ini pun selalu Ole at the wheel, tetap Ole. Cuman gitu kemarin sih gue agak mikir sih. Udah agak Ole yang bener aja nih gitu kan. Walaupun gue nih penganut teori klub main jelek supaya beli pemain ya. Cuman Bangetan tapi kemarin tuh lebay sih. Karena kayak mau masuk Amazon juga MU gitu, kayak itu kayak drama. Terus kayak udah nggak jelas itu kenapa sih Maguire tetap starting ya, walaupun emang minggu kemarin lagi si Lindelof sih yang lagi kurang oke. Cuman ini terlalu hancur sih backnya ya. Kayak antar temen aja ya tabrak-tabrakan. Udah gitu bisa dilihat si Maguire tuh bener-bener Shaw itu kayak udah di tengah posisinya udah kayak kalau lagi main 3 back gitu loh. Jadi kayak dia di tengah kayak kanan, buktinya Aurier aja bisa maju-maju, bisa nyerang, bisa nyerang mulu, bisa golin Aurier. Jadi kayak berarti kan sisi kiri itu terekspos, cuman nggak tahu apa disuruh gitu kayak. Tapi kalau misalnya gara-gara Aurier yang maju, itu bukannya tugasnya Rashford untuk jagain si Aurier? Betul, musuhnya Rashford, cuman kan di sini mungkin ketika bermain 10 orang, kan di sini kayak perlu ada orang yang untuk nunggu di depan. Jadi mungkin taktiknya itu ya kita tahu Aurier itu sebetulnya suka maju. Nggak segitunya lah. Oh iya. Ya kan nggak segitunya bagus. Cuman ternyata dia bisa memanfaatkan itu. Mungkin di situ United pikirannya Aurier yang nyerang, abis itu baliknya suka susah lama, suka apa. Jadi biar bisa langsung begitu dapat bola celah di situ. Langsung oper ke situ kan di kiri situ tuh ada si Rashford. Cuman kemakan banget sih MU kemarin. Kemakan banget kayak kosong, Aurier bisa foya-foya ke depan, golin, leha-leha apa, dan center back sih. Kita perlu center back yang football IQ-nya tinggi. Yang dia tahu kayak misalkan itu kan kapten ya. Ya kan kemarin lihatlah fotonya tuh. Yang ketika si Rashford red card, si siapa namanya? Maguire. Ya? Di belakang kayak cuman nggak yang kayak, wih shit ada apa nih? Nggak bantuin protes gitu ya. Jadi kita meme keluar kan, siapa lah Rooney, siapa Captain sebelumnya nafsu kalau misalnya ada apaan, kerumunin wasit lah ya. Ya emang mungkin dia emang terbebani jadi kapten, dia bukan kapten yang baik sih buat MU sih. Kayak nyemangatin juga mungkin nggak bisa, walaupun ya kita bisa lihat kemarin ada Maguire cukup bagus untuk bisa maju-maju tuh, untuk jadi central back yang bisa maju bawa bola, oper sayap, dia lumayan lah. Cuman untuk jadi kapten kayaknya agak kurang nih, kayak kemarin benar nggak ada koordinasi di belakang. Lawan Spurs yang emang lagi ngeri, lagi ngebut, walaupun Son yang tadinya dibilang cedera atau main, dan aduh Son ya Allah ngeri banget. Ngeri banget. Udah gitu dibobolin sama siapa lagi tuh, Aurier, Son, Harry Kane. Iya kan, Harry Kane udah penalti juga lagi terakhirnya. Jadi kayak hancur lebur sih. Kayak nontonnya tuh sedih. Itu dia kayak di sini kayak tadi gue bilang, gue penganut teori klub main jelek supaya beli pemain. Cuman itu kemarin over. Nggak bagusnya sangat over. Gue sebagai fans MU, United nggak beli center back ternyata cukup dirasakan sama fans klub lain. Kayak ada teman gue nih, dia fans Liverpool, dia japri, kenapa MU nggak beli center back? Ada lagi fans klub lain yang kayak, MU kenapa nggak beli center back nih? Fans Roma juga nih, MU kenapa nggak beli center back? Jadi semua tuh mempunyai pemikiran yang sama. Berarti kan segitu tereksposnya back MU,
bahkan sama fans klub lain, bahkan sampai fans klub Itali gitu kan. Dia bisa ngomong MU kenapa nggak di center back gitu. Jadi kayak kita semua gitu loh, bahkan kayak fans klub lain di Liga Inggris pun pasti pengen gitu kan. Mereka kayak pasti wah ini seru juga nih United nih punya skuadnya di FPL gitu kan. Ya dulu siapa yang nggak beli De Gea sih jadi back, jadi kiper mereka gitu kan, bisa clean sheet gitu. Gue nggak pernah dia kemahalan. Ya itu kan mahal. United is expensive. Jadi kayak sekarang orang menghindari banget punya lini belakang United tuh di Fantasy League. Jadi kayak di situ udah mulai tuh teman-teman udah mulai ya biasalah kita sesama penyuka klub kan suka ledek-ledekan, suka apa gitu kan. Wah ini Manchester udah mulai nih, abis itu tapi mana nih penaltinya lagi buat United apa. Udah gitu sampai orang bilang baru 4-1 masih bisa gitu kan. Masih bisa gitu kan. 5-1 masih bisa kok United gitu, masih bisa pada gitu kan kayak. Di situ gue udah kayak orang masih bisa gimana caranya. Kayak udah nggak logis aja. Di situ gue kayak udah drop sih. Ya udah deh, dalam hati tuh kayak mikir semoga dengan hasil ini manajemen klub bisa beli center back gitu. Tapi menurut Zack itu bahkan nggak ada salahnya di tengahnya sama sekali. Kayak gini ya, kalau ketika punya back MU kayak tadi dibahas sama Joshua, kayak Milan sekarang kan, DM-nya juga itu bagus banget kan, siapa? Casey Benacer. Backnya biasa aja. Backnya lah Romagnoli lagi cedera sih ya biasa aja sih. Ya mungkin itu perlu emang defensive midfielder gitu ya. Cuman ya kayak musim kemarin si Matic juga lagi bagus sampai perpanjang kontrak. Jadi musimnya bisa kayak apa ya? Bisa ngebantu lah ke belakang. Pogba juga sampai belakang, dia kalau corner juga nahan. Pogba juga ke belakang juga oke kok. Cuman emang nggak beraturan aja gitu. Bukan kayak nggak ada niatnya. Itu dia. Kayak nggak ada niat kan, either mereka ada problem sama pelatih atau emang ini mentalnya lagi drop banget di klub itu. Karena kita 3 game udah di 4 game week kita United udah 3 game. Pertama Crystal Palace kalah, habis itu lawan apa tuh? Brighton last minute dapat penalti akhirnya menang. Habis itu sekarang emang kayak mentalnya lagi drop sini. Pemain-pemainnya, dan di situ kan sebenarnya butuh sosok kapten yang emang bisa nyemangatin mereka di lapangan, dan itulah yang nggak ada. Bener sih. Gitu, itu nggak ada yang bisa kayak ya udah tetap harus positif di lapangan, tetap ini nyemangatin, ini nggak ada. Ini malah tubruk-tubrukan. Aduh, yang gue liat kayak bener-bener dia kayak sama Shaw nih kenapa sih? Jadi kayak kemarin udah kayak apa ya? Gue juga jadinya mempertanyakan taktiknya Ole sih. Ini Ole apa dia ngebiarin pemain untuk ngelakuin di lapangan? Apa dia udah latihan? Ini kemana ada ini? Kalau ya latihan, kalau tendangan bebas apa semua pasti udah latihan. Nah cuman nih untuk ngejalanin taktiknya lah. Ini hal yang di musim lalu ada momen berapa game berturut-turut di mana MU kayak udah bagus mulai banget tuh. bagus banget cara mainnya gitu ya, sampai di akhir lolos ke Champions League. Iya, benar. Kita kira udah wah ini kayaknya oleh orang yang tepat gitu ya. Tapi apalagi nggak pas kelihatan di awal musim ini gitu ya. Itu yang kayak ini apa lawan-lawannya udah nebak. Karena kan ya nggak bisa dipungkiri setelah kemarin itu yang game changernya ya Bruno, ya kan? Terus ya semua pengen punya Bruno waktu itu di Fantasy League kan. Dia bisa ngepoint terus tiap game, entah skor, entah assist gitu kan, penalty taker dia pula. Nah sekarang kayak tiba-tiba kalau emang Ole bilang ngasih kebebasan untuk Bruno ngapain aja, ya udah berarti kalau United serang Bruno-nya mundur dong. Nah ini yang lagi kelihatan nih, Bruno udah berapa game berusaha jemput bola ke belakang terus. Terus begitu di depan ini kayak apa ya? Statis. Kayak nggak siap aja gitu. Kayak Bruno mesti jemput, berarti kan ini kayak fungsinya Pogba, Matic ini kayak belum jalan, nggak kayak akhir musim kemarin. Itu sesuatu yang kayak lumayan bingung sih kenapa bisa kayak gini. Apakah Ole nyoba taktik baru?
Atau sebetulnya kan ya kita fans United ketika musim ini baru mulai sangat optimis. Iya. Sangat optimis dalam arti menjelang akhir musim itu udah bagus mainnya kayak banget. gitu. Iya. Udah gitu diisuin dapet Sancho, sebetulnya menurut gua nggak perlu karena Greenwood lagi bagus ya akhir musim kemarin. Terus tiba-tiba begitu sekarang ke drop. Lawan Crystal Palace begitu. Baru game pembuka. Tiba-tiba lawan Brighton begitu kan udah mulai ngenes tuh. Begitu kemarin udah pedih sih. Nontonnya pedih. Ya semoga transfernya walaupun emang bener sih kayak gue sendiri awalnya ya sebelum game week kemarin ini gue mikir nggak beli center back nggak apa-apa lah, nggak apa-apa kok, maksudnya yang penting kita nyerang aja gitu kan, beli pemain serang yang bagus, the best defense is attack gitu kan. Terus ternyata sehancur itu sih ngelihat di tengah udah kayak apa ya, sempet kayaknya ya kayak dulu pas Moyes ngelatih MU itu gue sempet udah ngerasa hopeless. Cuman kayaknya yang gue rasain kemarin itu kayaknya lebih deh, karena tahu ya kayak di situ kayak malam itu gue lumayan kayak udah ramotak, kayak udah bener-bener hopeless gimana sih, kayak gila bisa begini gitu, gila nih kayak nggak ini banget. Udah gitu lawannya juga mau, jadi kayak makin lagi udah gitu kan. Ada kamera nyorot mau dari samping gitu, ada senyum kecil dia pasti dalam hati ketawa. Itu dalam hati mau ketawa sih, udah nahan itu. Jadi kayak udahlah, kemarin tuh udah kayak hopeless, udah siap dibully banget. Udah gitu kayak ngelihat akun Instagram bola, udah males banget itu kayak. Terutama yang lokal ya. Yang lokal kan udah bahasanya di sini tuh udah kayak siap-siap fans MU masuk goa gitu kan. Udah gitu ada video gitu, orang-orang masuk goa terus nyanyinya tuh itu terus masuk goa kan, kayak cepet banget meme berkeliaran gitu, kayak ini baru berapa skornya udah ada meme video masuk goa gitu kan. Udah gitu kayak udahlah hopeless. Udah ada kayak video siapalah, ada salah satu public figure yang udah ngepost di Instagram dia, bahkan di post di feed yang ketawa. Udah kayak gitu ya, gue pikir ya udahlah ya, apes deh, siap-siap dibully ya, udah ready. Walaupun sebetulnya dalam hati lebih pusing ngadepin situasi klubnya si center back ya. Pastilah. Next matchnya ya. Kayak gimana caranya? Tapi masih bisa loan kan? Loan masih bisa. Window loan, tapi sesama IPL kan? Itu gue nggak tahu. Nah itu agak. Cuman kayak gue ngeliat infonya sih gitu, sesama IPL. Sekarang yang bikin sedih tuh ketika menurut gue Smalling sangat diperlukan, malah akhirnya dia permanent deal ke Roma. Itu dia yang gue bingung, kenapa tuh? Setelah melihat performa dia musim lalu sebagus itu sama Roma, kenapa at least nggak coba tahanin dia? Iya. Makanya itu yang kayak lumayan Smalling, membingungkan sih. Berarti ada semacam manajemen issue juga harus ya. Mungkin apakah United sebetulnya perlu duitnya? Ya who knows. Klub yang orang tahu ngelihat MU banyak duit gitu. Cuman ternyata Sancho aja nggak kebeli. Ya Sancho sih pasti bete sih. Karena kan ya lumayan kan gaji naik. Nah itu dia, padahal kan asli ada duitnya tuh buat beli Sancho. Nggak ngerti deh. Kayak sekarang malah beli Cavani kan. Gajinya 200.000 per bulan, per minggu. Yang gue catat tuh Donny van de Beek dia beli 34 juta. Cavani dia beli signing on, yang duit yang dikasih ke pemainnya 3 juta. Si Teles 13 juta. That winger from Atalanta tuh 37. Pelistri 10. Sementara mereka bid Sancho. mereka 100. Kurang 18 juta aja. Tambah 18 juta untuk Sancho, mereka nggak mau. Logikanya apa tuh dibalik itu? Kalau menurut gue ya, kayaknya dia takut Sancho ke Liverpool. Jadi dia wasting time aja. Dia cuman personal agreement ke Sancho, Juni udah setuju. Abis itu digantungin karena dia takut keburu lari ke klub lain. Jadi emang ya lari itulah. cepet sih dia. Emang lari cepet sih dia.
Tapi jadi signing yang sekarang ini menurut lo gimana, Jack? Maksud gue kayak nggak jelas gitu jadinya kan. Maksud gue ini kayak panic signing gitu. Cavani dibeli, siapa dibeli sebetulnya gitu. Kalau Cavani gue setuju. Ya. Gue setuju banget. Karena United butuh sosok striker senior. Mungkin sebetulnya Ighalo cukup senior, cuman kan jam terbang dia itu bukan di Liga top top lah ya. Ya. Nah kan dengan rumus mengambil Ibra cukup berhasil. Apa itu? Jadi untuk meningkatkan mentalitas lah. Soalnya kan ketika Ibra udahan, abis itu kan bisa dilihat Martial jadi ngecun banget kan tuh. Benar. Udah gitu mungkin ya ini masih perlu lagi lah sosok senior dengan didatengin si Cavani 33 tahun ya. Moga-moga itu bisa menjadi hal yang positif lah buat Greenwood yang aslinya striker kan. Dan juga Rashford tetap masih harus improve lah dan Martial. Dan itu dia herannya nggak ada center back. Prince Smalling malah dilepas ke Roma. Ya teman gue yang fans Roma malah akhirnya dia happy banget dia dapat Smalling. Ya gue ya kehilangan sih sosok center back gitu. Kayak sekarang yang ada tuh. Apalagi sekarang ya. Maguire, Lindelof. Si Phil Jones kemana ya? Kayak musim masih ada. Itu kayak lumayan hilang apa ribut sama Ole apa gimana. Cuman kan lumayan sosok senior lah ya. Lumayan. Blackburn legend. Itu kayak sebetulnya gue berharap coba dong duetin si Lindelof sama Eric Bailly gitu. Bailly masih ada ya? Ada, main kemarin. Cuman makanya kita coba dulu lah gitu. Mungkin ya pasti the gaffer knows better ya. Cuman kan kita sebagai fans pasti berharap juga. Ya lo udah ngaptenin si Maguire, cuman yang bisa kita lihat ya itu kurang oke. Mungkin gantilah jadiin siapa kayak De Gea kapten, Phil Jones. Fosu Mensah juga sebetulnya kayak posisi aslinya tuh center back gak sih? Kemarin jadiin back kanan, jadi kayak udahlah. Maksudnya kalau emang nggak mau beli center back, fokus nyerang. Pokoknya udah serang duluan, jangan sampai kurung dulu. Aduh, kemarin sih pembeliannya udah penyerang semua, tapi nyerangnya kayak masih masih kurang. Masih ngandelin Bruno banget, Bruno sentris. Sedangkan Bruno lo bilang track back terus. Iya lagi kayak karena gitu lagi. Mau. Karena iya itu dia. Padahal beli penyerang banyak. Ini kan bisa dilihat si pas kemarin itu Bruno Fernandes tuh babak 2 nggak main. Diganti halftime kan? Diganti halftime. Matic sama Bruno Fernandes diganti. Ada yang bilang sih Bruno ngambek kan sama si Harry. Why not? Dan Ole di situ ngerasa ya lo nggak boleh gitu ke kapten. Jadi dia diganti. Tapi kan justru kalau di situasi kayak gitu ya kaptennya harus stand up for himself dong. Betul. Ya kan? Walaupun orang di sosmed ngebahas nih, Rashford di Instagram ngepost ya, ini kesalahan ya bahasanya si Rashford tuh kan, dia menyalahkan diri. Ngambil tanggung jawab. Di situ dibahas si Harry Maguire bahasanya we kita. Jadi sebetulnya mungkin dia seorang kapten, makanya dia ngomong we kan, mewakili yang lain. Cuman ada aja orang, wah ini Rashford nih dia Maguire we, dia nggak mau disalahin sendiri. Gitu. Ada aja. Cuman ya perlu center back udah deh. Cuman sekarang mau berusaha transfer udah lewat. Cuman bisa loan. Nih pas gue baca ya masih bisa loan antara sesama klub Liga Inggris. Sampai tanggal seminggu ini ya? Tanggal 16 atau begitu Oktober. Ya kalau berbaik hati sih. Siapa emang? Kalau berbaik hati Leicester balikin back kita tuh dulu. Johnny Evans. Cuman enggak lah. Ya pokoknya kalau ini pembelian United kemarin beli si Telles lah tuh. Udah gitu beli sayap-sayap lain itu kayak Cavani oke. Otomatis mestinya dia akan jadi starter ya. Melihat si Martial udah red card kemarin. Jadi ya udah kalau emang ini taktiknya Ole ya jalanin taktiknya. Tapi dia udah terakhir main tuh kapan? Februari kali ya? Cavani. Udah lama juga. Sih ya terakhir main bola. Kan dia nggak main tuh di Champions League gara-gara kontraknya habis atau begitu. Tapi dia balet. Oh iya benar. Kalau lihat Instagramnya Cavani dia latihan balet.
Ya, jadi sebenarnya lentur ya. Ya enggak kaku dalam ya. Dalam ruangan kecil dia bisa muter-muter loh. Jadi ibaratnya gitu ya. Di penalty box mungkin dia bisa muter-muter tuh Zek. Sebetulnya ini cita-cita gue sih ada Cavani di United karena pas di Palermo atau apa? Sebelum ke PSG dia tuh emang sempet di link sama MU. Oh pas masih di Napoli. Oh iya. Jadi kayak wah ayo dong United. Akhirnya dia memilih PSG. Ya kita mikirnya ya ke PSG ya udahlah. Gitu. Cuma ternyata sekarang kalau nggak Cavani Falcao. Bener. Ya. Enggak deh, kayaknya bukan pas Falcao deh. Oh bukan ya. Sebelumnya lagi. Oh jadi, mungkin itu pas Falcao lagi top-topnya itu maksudnya. Maksud lo itu? Jadi akhirnya sebetulnya sekarang dapet Cavani kayak cita-cita yang tertunda akhirnya kesampaian. Jadi tapi dilihat situasi seperti ini 33 tahun versinya. 33 tahun lebih pengalaman, lebih matang. Lu udah matang dan sesuai apa yang Rooney bilang, cari striker top. Ya ini top sih. Top. Jadi semoga bisa ngebantu dan semoga taktiknya Ole berhasil. Udah sih itu yang gue harapin sih. Dia nggak beli center back atau nggak mungkin klubnya nggak mengizinkan beli center back, manajemen nggak kasih izin. Jadi ya udah, gue cuma bisa berharap ya ini berhasil. Dia harus ngeras-ngerasin yang lain sih. Sampai Ole pun harus dikerasin sama Cavani. Ya kalau ngelihat Ibra ya, itu semua kan ditantang kan? Ya, ditantang. Iya ditantang. Sampai Pioli pun juga ditantang maksudnya. Jadi begitu udah stres kemarin ngelihat United, tiba-tiba beberapa saat kemudian ada sesuatu yang menghibur. Bukan karena gue nggak suka klubnya, bukan karena apa, karena gue ini fans United yang tumbuh bersaing dengan Arsenal. Oke. Jadi sampai sekarang gue masih ngerasa pesaing gue tuh Arsenal. Ya maksudnya kayak persaingan United Arsenal di 90-an 2000-an awal kan seru abis. Begitu. Jadi ketika melihat setelah itu, walaupun emang nggak bisa dipungkiri fans klub ini emang ketika MU lagi dibantai udah banyak yang ini sih. Gua enggak sih Zek. Lo enggak? Gua enggak. Mungkin gue ya. Tipe-tipenya beda. Setiap fans itu tipenya beda. Ada yang di Instastory sudah mulai heboh, ada yang di grup-grup juga udah kayak bacot deh. Udah seru deh. Terus tiba-tiba ya gue sih ngelihat Liverpool, gue suka sosok Steven Gerrard, bahkan jersey timnas Inggris gue pun yang gue bikin tuh Gerrard gitu. Jadi gue melihat Liverpool bukan ya udahlah dia pesaing klub, fans United terutama yang di Inggris, wah sama Liverpool pesaing banget. Cuman gue di sini kayak ya udah ngelihat game yang ngagetkan tersebut. Jadi ada terhibur. Jadi bukan karena klubnya. Jadi kayak karena itu pertandingan yang ya gue ngeliat mengejutkan lah ya. Tim lawannya itu Aston Villa. Bagus banget. Jadi di situ gue kayak ngerasa oke. Juara bertahan aja backnya bisa berantakan. Gitu, ini bukan cuma masalah juara bertahan aja, back sebagus itu, sekaliber itu. Jadi itu hasil itu bisa bikin fans United keluar dari goa gitu ya. Enggak, bukan keluar dari goa. Ngintip. Nunggu di goa bareng. Oh, sini masuk. Bareng. Jadi bukannya bisa keluar dari goa. Sharing goa ya. Masih di goa tapi goanya masih cukup luas nih. Oke. Jadi kita udah masuk nih ke game berikutnya nih yang bikin pusingnya agak-agak hilang dikit. Kayak sekarang juga agak rilis, udah mulai agak hilang. Iya. Dari suaranya udah lebih seneng ya kayaknya. Sesi sehat inilah. Efektif juga ternyata sesi. Efektif. Kayak ya di situ gue ngeliat kayak kaget sih ngelihat seorang, karena gue pribadi ya, ini anggapan gue pribadi. Gue mempunyai anggapan bahwa kayaknya Van Dijk ini tipe orang yang puasnya udah puas. Bukan tipe yang gue udah puas, gue pengen tetap puas gitu. Gue sempat kayak berpikiran gitu, tapi masa sih dia ini pemain top gitu. Cuman kalau ngelihat beberapa game belakangan Liverpool sih emang kayaknya jangan-jangan bener ya. Ini anggapan gue pribadi ya, sebagai ya gue bukan fans Liverpool tapi gue melihatnya seperti itu. Nah, gimana nih menurut kalian nih Aryo dan Mirza sebagai
fans Liverpool melihat pertandingan kemarin melawan Aston Villa. Gue sih jujur kemarin tuh agak underestimate sedikit ya. Artinya pas gue tahu Aston Villa, gue jujur gue nggak nonton. Jadi gue tinggal tidur. Terus pagi-pagi itu lu tahu ketika notifikasi lu tuh udah 100-an gitu ya. Ya kan gue cek live score, gue sampai yang bangun gitu nih nggak salah nih live score gitu kan. Sampai akhirnya abis itu baru gue tonton gamenya gitu kan. Tapi yang pertama kepikiran tuh emang ini Liga Inggris tahun ini bakalan berat nih buat siapapun ya, kita lihat. Tapi jujur ya, sebelum sorry motong ya. Apa. Dari match game week pertama yang gue lihat emang tim-tim kecil. Exactly. Mereka lebih berani defend lebih tinggi. Itu observasi aja. Betul. Kayak tim kayak Burnley yang gue lihat mereka saat itu mereka defend goal kick pendek mereka udah nge-press. Newcastle mereka udah nge-press depan. High defense line ya berarti. Betul. Pas kick off aja. Itu yang gue sadar karena semua orang kan mereka pengen jadi kayak Pep tuh, tim-timnya Pep tuh ngoper dari belakang kan. Betul. Ya gue lihat itu emang dari satu hal. Gue setuju. Jadi emang kalau lu perhatiin sebenarnya apa kata Zack juga tadi ya soal Van Dijk gitu. Kalau kita lihat mungkin sejak mungkin 5-6 game musim lalu yang terakhir ya sejak kalah 4-0 dari Man City, kita lihat itu hampir nggak pernah clean sheet. Jadi artinya mungkin either lack of focus atau mungkin sudah puas. Sampai lawan Chelsea kita menang 5-3, itu 3-nya udah banyak menurut gua. Terus masuklah ke game pertama di Leeds 4-3 gitu. Maksudnya ini kayaknya feeling gue tim-tim ini udah mulai ngebaca. Game pertama kapan? Yang lawan Leeds kemarin 4-3. Oh ya. Gitu. Kayaknya nih gue merasa tim-tim juga udah mulai ngebaca nih permainannya gitu, gimana cara nyerangnya gitu ya. Betul. Jadi sampai lo perhatiin kemarin pas lawan Arsenal juga ada momen-momen blunder kayak Lacazette tuh udah sempat one-on-one 2 kali, mestinya mereka bisa up 2-0 ya. Jadi udah jadi concern sebenarnya. Gue nggak tahu apakah itu lack of focus saja atau kadang gue ngerasa Van Dijk nggak punya tandem yang pas gitu. Gomez ataupun Matip menurut gue masih kurang. Makanya gue juga masih kepengen kita beli satu center back lagi buat mungkin improve atau buat meningkatkan kompetisi lah supaya persaingan Gomez mungkin merasa terlalu nyaman dengan gue starter nih gitu kan. Sedangkan banyak blunder gitu ya. Itu yang pertama yang gue lihat. Jadi tim-tim tuh udah mulai bisa ngebaca gimana cara nyerang Liverpool. Ya. Yang kedua juga kalau kita perhatiin gol-golnya sebenarnya Aston Villa juga mainnya biasa-biasa aja menurut gue. Ya, gol pertama obviously itu blunder lah ya, antara miskomunikasi Adrian sama si Joe Gomez. Yang kedua juga kita sempat kehilangan bola, diserang dari kiri, cutting masuk gol. Yang ketiga itu ada deflections, ya gol ada 2 deflections, kemudian ada lagi yang free kick kita telat naiknya telat, terus ada gol terakhir naiknya yang telat, mundurnya telat, exactly. Jadi bolong banget jadinya kan, bolong banget gitu. Bener. Buat tim kayak Liverpool yang memang high pressing gitu ya, kita lihat dia selalu backnya agak tinggi gitu. Makanya yang gol terakhir kita lihat dari tengah lapangan udah kalah sprint, akhirnya kebobolan gitu. Nah itu juga mungkin banyak pengaruhnya dengan kedisiplinan pemain-pemain tengahnya gitu. Ya. Kemarin gue lihat banyak agak sloppy passing juga. Kemudian mungkin kehilangan, jadi kayak high pressing itu kan nggak hanya di belakang tengah doang, tapi dari depan sebenarnya, dari mulai si Sadio Mane yang kelihatan banget absennya dia tuh nggak ada pressing di depan. Sementara Diogo Jota menurut gua bukan tipikal yang ngepress gitu ya. Terus kayak gol-gol lawan Chelsea misalnya, Mane yang akhirnya ngepres ke depan ke kiper bisa steal bola tapi itu kan karena kesalahan dia. Betul. Dia salah ngoper, akhirnya dia kejar. Ya, maksud gue kita butuh pressing tuh dari depan udah di pressing, kemudian yang lapis keduanya mungkin kita kehilangan Hendo saat ini, mungkin dan Thiago gitu ya. Karena satu yang bisa mungkin si Wijnaldum, cuman kalau kayak Fabinho ataupun kita menurut gue masih agak kurang dari sisi pressure-nya seperti kayak Hendo ataupun kayak misalnya kayak Thiago gitu. Jadi gue lihat banyak salah passing di situ, kita udah keburu tinggi, nah diserang dari samping akhirnya ya kayak kemarin lah gitu. Jadi itulah yang menurut gue paling agak kelihatan ya, dan bakal menarik nih buat kita lihat. Orang kayaknya tim-tim juga pasti kan merhatiin nih game lawan Leeds, lawan Arsenal gitu ya. Jadi ya gitulah yang gue rasain. Kemarin juga agak shock sih gue dengan respons
udah ketinggalan 3 tapi ya otomatis lu kan makin kebuka lagi gitu kalau lu makin emosi gitu ya. Mungkin ya ada momen-momen seperti inilah yang memang harus kita lewatin. Harus kita lewatin ya gitu ya. Jadi ya menurut gue sih itu sih kalau yang gue lihat. Menurut lo gimana? Ini kan dari Mirza yang kebetulan dia nggak nonton matchnya. Nah dari Aryo nih, dia yang nonton nih live matchnya. Kita di grup masih chat tuh, wah dia kayak sempet masih ada optimisnya ya. Lihat nanti gitu kan, kalau nggak salah si Aryo lihat aja. Pas 3 masih bisa kayak Chelsea lah ya, nyamain gitu kalau pas 3. Gue lihat aja. Nah cuman belum gue bahas itu, gue sempat lihat statistiknya habis matchnya. Statistiknya, gue lihat Joe Gomez 0 tackles yang complete, dia attempt cuma 1 tackle. Joe Gomez loh, back, dia cuma menang 2 aerial duel dari 5. Naby Keita 0 tackle, attemptednya 0, interceptionnya 0, duels 1-nya 0, Firmino tackle-nya 0, interceptionnya 0. Jadi TAA cross-nya cuma 5 1 game, yang akurat cuma 1. Itu nggak tipikal ini banget kan, slacking banget itu sih. Betul. Dan kita lihat biasanya pressingnya Liverpool berawal antara dari Mane atau Firmino kan. Iya betul. Di match ini Firmino ngapain ya, gue nggak tahu. Benar. Nggak jelas banget tuh peran dia. Gue nggak biasa lihat dia nggak tertarik main itu, bola betul. kayak gitu. Nggak jelas banget itu. Mau bantuin back kali. Mungkin. Tapi dari awal game kayak gitu. Tapi gue harus nggak setuju sama poin lo satu mengenai Jota, karena gue lihat dia satu-satunya orang yang ngepres dari kemarin. Awal. Ya. Dari awal game gue lihat yang ngepres dia doang. Firmino justru yang mundur. Salah ya, does salah things lah, kayak agak malas-malas kalau ada bola baru ikut dribble. Cuman kalau gue perhatiin dari Liverpool di setiap kekalahannya ada beberapa hal yang sama, yaitu Van Dijk selalu komplain doang, nggak berusaha membangkitkan semangat timnya, nggak berusaha kontrol. Kayak misalnya TAA udah jelas terlalu maju, si striker kanan, si sayap kirinya atau strikernya drift ke kanan, dia nggak nyuruh get back atau Joe Gomez go, nggak ada kata-kata kayak gitu. Mungkin Van Dijk mengidolakan Harry Maguire. Mungkin karena peran Hendo biasanya kalau gue lihat di situ ya, dia lebih vokal. Dia lebih berani ngasih tahu gitu. Betul. Dia positioning dia juga. Emang pressingnya Liverpool kalau nggak ada Hendo, benar, ngaruh banget. Dan emang di statistik nggak kelihatan memang dia tuh ya. Cuman kayak tackles one yang gitu-gitu tuh itu ya. Kita bisa lihat lah pas lawan Barcelona itu, kan kita ibaratnya udah kalah lah 3-0 ibaratnya. Hendo dari menit awal udah nge-pressing dari itu kan. Every ball langsung di-press sama dia. Kita nggak lihat itu sama sekali lawan Aston Villa kemarin. Dan misalnya kita bandingin lagi flashback ke yang gue inget-inget nih lawan Atletico Madrid. Lawan yang Atletico kita kalah Madrid, berarti ya? Betul, yang kita main di Anfield. Kita udah unggul 1-0, tapi bukannya kita ngejar lagi golnya, kita kelihatannya udah puas. Tahu-tahu kita diserang balik berapa kali. Dan bukannya bukannya kita berusaha lebih keras, tapi kita malah komplain. Dan kita malah mengabaikan ibaratnya mengabaikan semua aturan taktik yang di every instruction kayaknya lupa udah. Si Robertson udah nggak mau defend, dia di depan terus. TAA udah nggak mau defend, dia di depan terus. Padahal secara logis kalau emang tim musuh di belakang, kita harus cari tahu gimana cara narik mereka. Either narik mereka ke kita, atau ya kita bergerak yang not predictable. Gitu. We don't just stay forward and then go like, padahal mereka semua di belakang, kan nggak masuk akal. Gitu. Gue melihat itu dari Trent, Andy Robertson. Virgil van Dijk, karakternya seperti itu kalau kalah. Kalau mereka udah kesusahan, mereka nggak mau terlibat dalam permainan. Mereka nggak tiba-tiba orang yang mundur, inisiatif ngambil bola ke belakang. At least kemarin tuh gue liat Wijnaldum ada itunya. Ada. Mungkin Fabinho nggak, I don't know why. Tapi gue liat Wijnaldum yang digosipkan mau pindah, dia justru yang narik ke belakang, minta bola. Dia yang justru berusaha membuat a difference lah. Kita nggak lihat itu dari Salah, nggak lihat itu dari Firmino. Iya, kita lihat itu dari Minamino sedikit. Milner udah jelas lah, karakter dia kan nggak pernah dipertanyakan lah ya. The oldest man on the pitch. Setiap musim dia the best. Mungkin itu kenapa dia dimasukin kali ya untuk. Karena gue pikir masukinnya si Origi kayak atau siapa gitu yang mungkin. Ya siapa lah. Dan yang gue paling kaget tuh
saat kita lagi kalah, kita kartu kuningnya cuma satu, cuma Van Dijk, gara-gara tackle malas gitu. There's no kayak oke, kita kalah, kita harus at least lebih fight lah atau lebih nggak ada. Midfield, seingat gue di midfield tuh yang berusaha merebut bola lebih dari 3 kali itu nggak ada. Gue lihat di statistiknya ya. Dan Robertson kehilangan bola paling banyak. Kedua abis itu si TAA. Tapi emang gara-gara sepenting itu peran mereka di pola permainan Liverpool. Kalau mereka udah nggak terlibat dari awal permainan, dari building up from the back or berapa sering mereka ngumpan bolanya atau berapa sering mereka terupas, ya pola permainan Liverpool udah gone gitu. Makanya pentingnya Thiago di situ. Dia kasih option yang kedua yang nggak pernah ada, which is ya lawan tim yang low block dia bisa cepat ganti sisi permainan before backnya bisa ngatur formasi lagi. Tapi ironisnya Mane itu kapan nih baliknya? Itu dia. Nggak tahu. Mane. Kata ada positif lagi soalnya si Shaqiri kalau nggak salah. Shaqiri. Itu dia. Jadi gue mikir jangan-jangan signingnya Thiago, signingnya Thiago justru the best thing that happened to Liverpool dalam segi long term. Cuman short term dia justru bawa COVID nih ke tim kita. Makan satu pemain satu persatu. Dia yang pertama ya? Iya, dia yang pertama. Ya. Iya juga ya. Nggak tahu deh. Dan gue lihat ada inability untuk Liverpool tidak mau mengubah taktik tengah-tengah game. Betul. Kita udah kecolongan berapa kali dari high line kita dan seberapa wide center back kita. Betul. Nggak ada tuh. Oke, kita mundur dikit, mungkin kita agak rapat dikit ya. Atau mungkin kalau kita di kiri, oke TAA lu nggak usah maju, lu dari belakang dulu aja. Nggak ada. Nggak kayak Arsenal. Mereka kan jelas tuh fluid tuh, backnya tuh pindah-pindah. Kadang-kadang Tierney maju, kalau nggak dia jadi one on the three, Bellerin yang maju. Ya itu dia. Kita next lawan siapa ya? Everton. Waduh, sahabat kita. Lagi mereka moodnya lagi kebalik nih sekarang nih. Iya sih. Tapi itu kalau emang gue nonton match itu, yang tadi gue udah pengen tidur, udah pusing-pusing, ternyata seru juga. Ya. Jadi gue nontonnya kayak apa ya? Sorry ya, bukannya bermaksud ngeliatin. Sekali lagi gue tekankan, gue bukan pembenci Liverpool, bukan. Cuman gue ngelihat kemarin matchnya tuh kayak apa ya? Kayak satu klub lagi pre-season ketemu klub yang 3 divisi di bawah. Setuju. Kayak nggak ada urgensinya gitu ya. Sama kayak itu coba-coba taktik. Kayak gue ngelihat kayak di situ begitu si Barkley maju, Grealish maju, kayak bener bingung. Mereka kayak bingung mesti bertahan gimana. Apa faktor mereka nggak siap ketemu Barkley? Cuman kan nggak mungkin nih, Liverpool ini juara Liga Champion sama juara Liga Inggris gitu kan. Jadi kan ini klub yang ngeri banget dan emang dari 2 musim kemarin sebetulnya ini tim yang udah layak juara Liga Inggris. Dan akhirnya tercapai musim kemarin. Dan kalau gue ngelihat dari 2 musim lalu terus musim kemarin, taktiknya selalu sama. Jadi udah template gitu. Udah template dan kita pun gue pribadi ya, gue nonton tuh seneng-seneng aja. Liverpool seneng di fantasy gue pasti ada pemain Liverpool. Nontonnya selalu menarik gitu. Nah, setelah nonton kemarin emang menarik, cuman menarik di sisi yang beda. Dan apa ya, gue di situ kayak bener sih, nggak, ketika sebetulnya kan nih hal yang awalnya gue sangka kayak oke, Everton kehilangan si Alan tuh. Udah gitu, wah bisa nggak ya Everton nih game week kemarin perform tetap bagus? Ternyata bisa. Nah ini nggak ada Mane, ya udahlah, depth squadnya si Liverpool juga bagus, ada Minamino, ada si Jota, belum lagi ada Shaqiri lagi ini sih, ada Origi juga. Jadi kayak bisa lah Liverpool ini kan juara, mentalnya ini cuman nggak ada Alisson ya by the way. Iya, ya cuman kan nggak ada Alisson, cuman si Adrian pun sebetulnya kok bisa dibilang blundernya cuman 1 ya? Awal-awal doang. Enggak berapa? Jadi dari kalau kita bandingin total blundersnya Alisson sama Adrian kalau nggak salah cuma main I don't know 20 maybe less than 20 games. Gue lupa nomornya persisnya berapa. Cuman Alisson mainnya 90 something games, jumlah blundernya sama. Jadi emang Adrian blunders per game-nya memang lebih errors leading to goal-nya. Kalau nggak salah Adrian mereka berdua 5. Cuman Alisson did that much in 90 something games. Which is 2 atau 3 tuh di berapa game awalnya, ingat kan? Dia berapa kali blundernya tuh. Nah itu.
Tapi faktor ini juga kali ya. Kemarin Liverpool kebantai gitu gara-gara begitu Alisson cederanya pas lagi training kan? Ya, shoulder. Iya kan, shoulder training pas lagi mau main kan? Di situ kali mentalitas backnya Liverpool yang nggak pede sama Adrian. Mungkin ya. Ya mungkin. Jadi mereka kayak, aduh, belakang gua Adrian lagi ada yang udah keburu gitu duluan. Kayaknya ya. Tapi di sisi lain kan mereka pikir, oh ya udah lawan Aston Villa, you know what I mean? There should be something like that sebenarnya. Cuman kayak emang ngelihat Aston Villa di game sebelumnya tuh dia menang gak sih? Clean sheet terus mereka, menang terus. 100% record mereka. Si Grealish itu hampir masuk ke MU tuh. Nih speaking of Grealish ya, gua ada statistik dia juga nih. Dia 100% tackle success rate, 3 dari 3. Duels attempted dia 6, won 5, interceptionnya 1, menang bola kembali 8 kali, operan di final third 22, clear cut chances yang dia create 2, 3 assist 1 goal. Dan ironisnya 0 dribble. Dia nggak pernah itu. Gol dia yang terakhir tuh nggak termasuk dribble karena dia nggak lewatin orang. Iya. Itu dia. Dan kita bandingin itu, contoh bagian sama bagian Gomez, sama iya. Keita. Iya. Itu semua lo tambahin, nggak sebanyak Grealish sendiri. Dan kalau kita bandingin McGinn sama Barkley dibanding itu tadi yang gue sebut si Keita, Firmino atau siapapun itu, McGinn sama Barkley masing-masing 13 duel. McGinn menang 9, Barkley menang 7. Dan walaupun Barkley 0 tackle, McGinn ada 3 interception, dia menang bola kembali 9 kali. Nah, ya itu kan Barkley 5. Yang gitu-gitu tuh yang enggak showing up in stat sheets gitu kan. Itu kan niat. Niat aja kan. Hustle aja itu kan. Betul. Bukan dari posisi lo kayak gini, lo bakal di posisi ini terus seluruh tim seluruh pertandingan. No. Dia inisiatif lagi cari bola, motong bola. Emang jauh tinggian Liverpool itu. Iya. Berapa? 70% ada kita. Biasanya. Iya 69,8. Itu dia. Segitu. Tapi Liverpool benar-benar deserve kalah. Iya. Benar-benar deserve kalah. Nggak ada pembelaan sama sekali untuk Liverpool. Lack of motivation. Kan kalau pemain United pada ngepost tuh di Instagram, sorry. Liverpool pada ngepost gitu nggak? Gue ngeliat. Cuman yang gue lihat, gue lagi hindari IG sih sama MU WhatsApp pada. Gue lihat gue lihat Wijnaldum. Dia cuma bilang bad performance bla bla bla. Kita bakal move on, semoga di match berikutnya apa gitu, something like that. Karena gue cuma follow Wijnaldum kalau nggak salah. Ya cuman gimana komentar perasaan nih ketika Aryo ketika nonton, Mirza ketika bangun tidur. Gimana? Shock. Perasaannya apa sih? Makanya ini dikalahin 7-2 sama klub yang hampir degradasi. Bener-bener game terakhir dia nggak jadi degradasi itu musim kemarin. Perasaan ngeliat minute banget gitu kan. Promonya McD. Bener-bener shock banget. Gue paling kan ngecek live score lah gitu ya. Gua sampai yang bangun gitu kan. Sampai yang nih gue nggak salah nih gitu kan. Udah gitu ya itu yang hal kedua yang bikin bad feeling itu yang notifikasinya itu kan udah pada bacot semua kan kalau kayak gini kan. Pasti. Gue udah males banget nih. IG, DM, apa itu yang apa We'll Never Walk Alone ada gandengan sama MU gitu kan. Shit nih udah males banget nih. Makanya sekarang IG gue masih ya seperlunya aja lah. Males men kalau lagi kayak gini nih. Cek kalau ada yang message aja kalau. Iya. Bener sih. Kalau Aryo gimana perasaannya nih? Itu gue merasain hal yang sama pas nonton Brazil lawan Jerman dulu. Aduh 7-1 itu. Iya. Tapi kan itu kagetnya sama. Ini beneran nih. Lo kaget happy kalau kaget itu. Happy. Kalau di sini gue, ini beneran nih sengasal ini Liverpool. Tapi deserving tapi kan gitu. Deserve. Gue nggak ngelihat hal kayak dari performance-nya, gue nggak kaget hasilnya kayak gitu. Cuman kalau dari luar pas hasilnya pas selesai. Benar. Karena gue lihat hasilnya dulu gitu kan. Pas gue nonton lagi ternyata ya. Iya. Emang katro aja. 7-2. Ini 7-2 loh. Iya. Di liga loh. Ini tercatat loh di kalau lo lihat recent matches kita friendly pramusim lawan Blackpool. Kita menang 7-2. Jadi Aston Villa tuh lawan kita tuh kayak kita lawan Blackpool pas preseason. Persis. Ya, tinggal kita aja nih gimana kita respons lah kayak gini gitu kan. Mungkin peran manajer di sini mungkin akan kelihatan lah. Mungkin captain juga akan paling speak up gitu ya. Ya kita lihat aja nih apalagi derby gitu kan. Kalau lo walaupun nggak ada fans ya. Motivasi sih lo ada yang salah lah menurut gue. Bener banget. Ini sih.
interesting buat gue nextnya tuh kayak gimana kita akan merespon gitu. Ya, gue penasaran si Trent dicadangin nggak atau si Gomez dicadangin nggak? Karena menurut gue berbasis performance mereka nggak pantas main sih di next game. Gue sempat mikir sebagai penganut teori klub main jelek supaya beli pemain, gue pikir ini mau beli siapa ya Paul ya? Emang nggak perlu sih sebenarnya, kecuali like substitute defender ya. Ya maksudnya kan perlu duetnya Van Dijk gak sih Liverpool? Kalau kita lihat objektif over 2 seasons, enggak. Karena Joe Gomez kalau main bagus banget, Matip juga kalau main bagus banget. Kita over 2 seasons in the league kalah berapa kali ya? 4 over 2 seasons bisa dihitung pakai satu tangan mah. So, you know, ini benar-benar one off sih, udah pasti. Kayak apa ya? Orang ngelihat sih, kayak mungkin Everton ngelihat itu. Asik nih. Asik kayak bisa dieksploitasi banget. Exactly. Mungkin juga nggak tahu ya kalau emang semoga ya who knows ya. Cuman kalau mentalnya drop sih. Setelah ini sih kelar, apalagi mereka capek nih international break, masing-masing yang dipanggil timnas kan mainnya 3 game kan. Jadi ya kalau bisa dieksploitasi sama Don Carlos sih ngeri juga sih. Menurut gue the only way Everton bakal menang is kalau Richarlison fit. Kalau dia nggak fit, Liverpool harusnya menang. Melihat kebiasaan para pemain kita ya. Itulah ya. Ya begitulah, bergandengan tangan sama-sama masuk gua. Iya. Udah keluarin semua unek-unek di sehat ini. Cukup lah. Iya, lumayan sesi curhat. IPL game week 4 ya. Ada tambahan baru game week 4 men. Udah begini ya. Udah begini. Lebih long. Oh ya, dan yang harus diingat lagi itu Liga Inggris baru masukin 4 game week dan masih ada klub yang main baru 3 kali itu udah 144 gol. Jadi apakah itu karena COVID VAR atau karena apa, atau emang lagi klub-klub fokusnya lagi nyerang gimana? Apakah sekarang di saat momen sekarang ini defense nggak penting lagi gitu di Liga Inggris ya? Kita nggak tahu, yang jelas sudah 144 gol dari 4 game week, dan per game week berarti per match berarti kurang lebih ada 3 gol lebih. Tapi kan yang benar-benar kebobolan gol banyak cuman tim gedenya. Kita nggak lihat tim yang lain tuh kayak gitu nasibnya. Kayak City, Leicester oke lah, gue anggap lumayan gede lah sekarang ya. City, Leicester, MU, Liverpool tuh kebobolan banyak tuh mereka semua. Leeds bolin 3, 7. Spurs kebobolan banyak ya? Enggak. Dia cuma kalah sama si Everton kan. Leeds 1-0. Ya abisnya kan kayak Liverpool Leeds 4-3. MU Brighton 3-2. Iya. Jadi emang kayak banyak-banyak. City Leicester 5-3 ya. 5-3 5 berapa? 5-1 kan? Iya, si Mahrez doang. Kaki kanan. Dan dia juga sama golin pertama. Iya. Gol cakep lah itu. Makanya. Jadi lagi ya untuk FPL mungkin jangan beli back yang mahal kali ya. Iya kayaknya nih. Bingung juga tuh di FPL pakai siapa. Gue match week pertama tuh udah pakai Son. Dijual langsung habis itu gara-gara nggak main bagus di match pertama. Ada meme tuh. Game week pertama punya Son 1 nilainya atau 2. Diganti berapa belas. Beli lagi nilai poinnya 2 atau 1. Jual lagi berapa belas lagi poinnya. Striker gue kalau nggak salah Ings, DCL sama Jimenez kayaknya. Siapa ya? Oh Bamford nih emang dari awal. Gimana? So kita sudah kelar dengan sehat. Sesi curhat. Yang kali ini fans dari, kebetulan kita sendiri fans dari klub yang mau mengeluarkan unek-unek dari MU dan Liverpool. Ya untuk kedepannya ketika ada game-game yang wow lagi, kita akan mengundang juga fansnya dari liga manapun. Korban mentalnya. Ya sebetulnya kemarin ada Hoffenheim Munchen tapi udah minggu lalu, jadi udah ya lupain aja. Sebenarnya udah tahu ya mau kita undang siapa tuh. Sebetulnya udah tahu kalau ya mudah-mudahan sih gue
pernah jadi pembicara di sesi sehat ini ya. Siapa tahu habis derby ada yang mau curhat. Mungkin teman kita yang satu lagi itu ya mau jadi. Bisa jadi. Gue cuma menemani aja. Jadi wasit aja, jadi wasit ya. So, ya ini One to Football Podcast Indonesia. Jangan lupa subscribe. Apa Jos namanya? Apa nih? Subscribe-nya kemana? YouTube-nya? One to aku aja lupa. One to Football Club. One to Football. Di sini deh. Pokoknya yang di situ deh. Yang di sini tadi. Subscribe, follow Instagramnya. Di situ juga kita akan ada Fantasy League tips dan ada ya selang-seling kita bakal masukin ini itu lainnya. Di Instagram kita One to fitnessnya dari Joshua, fitness tips kalau mau biceps tapi kayak gue gitu. baru nyadar ternyata nih pakai baju jersey yang lagi kalah gue hitam berkabung aja barang gitu. Jadi turut berduka. Oke. Apa Instagram kita One to FC Indonesia. Iya, kayaknya. Di follow juga. Dan yang penting video ini juga di like, subscribe pasti, kasih tahu ke teman-teman. Siapa tahu ada yang pengen diundang menjadi tamu, boleh juga message kita di Instagram. Atau tulis di komen mungkin di bawah sini nih. Di situ. Tepuk tangan dong, tepuk tangan. Oh, tepuk tangan. Aduh, apaan tuh? Astaga, disun lagi. Ya, dan ini pasang lagu Dua Lipa kali ya untuk penutupan. Oh, ini Victor ini lagu Dua Lipa. Oke, bye. Astaga. Oke, bye.